Karena mungkin saya yang paling berat ngelepas sih gitu, jadi kayaknya saya yang udah sering dikasih tanda, dikasih mimpi. Pertanda atau firasat seringkali datang sebelum seseorang pergi untuk selama-lamanya. Inilah yang dirasakan Ruben Onsu yang baru saja kehilangan ayahanda Johannes Abraham Onsu yang menghembuskan nafas terakhir Minggu 29 Januari 2017 lalu. Kakak Jordi Onsu ini baru menyadari jika dua pertanda telah datang dan kini baru disadarinya. Satu pertanda datang melalui mimpi dan satu lagi melalui telepon misterius. Pertanda tersebut seolah dimaksudkan agar Ruben yang sempat mengaku belum siap jika ditinggalkan sang ayah menjadi lebih ikhlas menerima takdir sang pencipta. Saya mimpi ke rumah ibu saya, terus di rumah ibu saya itu ada 2 kursi. Terus saya main, "Oh, Mah, sini kok ada TV, ada DVD?" "Iyalah, gue mah di sini bahagia, senang, gue nonton India, nonton telenovela," katanya. "Lah itu kan ada 2 kursi, kan Mama cuma sendiri di sini." "Enggak, bentar lagi bapak lu datang kan. Udah gue siapin," gitu. Oh, saya udah tek. Itu 5 hari sebelum papa saya masuk ICU. Pas 1 hari sebelum meninggal, saya kan lagi ada di Belitung. Nah, terus saya ngomong gini, "Kok nggak enak ya hatinya," gitu. "Pulang ah." Tapi pas pulang gini, pasti gue kepikiran loh. Kepikiran aja, namanya hati gelisah, gundah. Saya bilang sama lokasi syuting, "Gue nggak bisa lanjut ya, gue harus pulang, sorry banget." Kebetulan mereka ngasih izin. Pas ngasih izin, saya bilang lagi ke siapa, ke produsernya, "Udah ya, gue masuk kamar dulu ya, gue capek banget." Jadi saya sambil main handphone, tidur krep gitu. Saya di telepon sama security. Karena kan setiap yang masuk ke sana ada apa-apa, kasih tahu, kabarin. Jadi satu security itu nelfon, "Mas Ruben, ya kan saya pernah bilang siapapun yang datang tolong telepon biar kamarnya steril, kamar ini." Iya. Saya takutnya karena posisi mereka kan juga ruangannya udah makin jauh kan nunggunya. Jadi kalau saya nggak mau mereka istirahat tuh diganggu gitu. Ntar takutnya ada yang nggak bisa tidur lagi, jadi melotot lagi, kan kasihan. Akhirnya saya nitip-nitip ke security. Jam 3 pagi ditelepon, "Mas Ruben, ada ibu-ibu nih gemuk datang," gitu. "Oh ya? Kenapa? Siapa Mas ya?" "Katanya istrinya Bapak, mamanya Mas Ruben nih katanya. Baru sempat datang nengokin katanya. Kasih masuk gak nih Pak?" Saya langsung tek. Kok kayak udah ditungguin ya gitu. "Kasih aja Pak, kasih aja," gitu. Oh, udah. Besok paginya saya baru landing. Saya tanya ke pihak rumah sakit, "Ada yang datang ya ini? Kemarin pagi ada yang datang subuh, ibu-ibu gemuk sini." "Ah, nggak ada Mas. Saya kebetulan shift saya belum selesai, jadi saya masih jaga di sini." Gitu. Saya udah bilang, karena mungkin saya yang paling berat ngelepas sih gitu, jadi kayaknya saya yang udah sering dikasih tanda, dikasih mimpi gitu. Ruben memang sangat kehilangan sosok satu-satunya orang tua yang ia miliki pasca ibunda meninggal dunia beberapa tahun silam. Tetapi sebenarnya tak ada penyesalan yang dirasakannya lantaran semasa hidup ia telah sangat berbakti. Seluruh keinginan ayahnya selalu menjadi prioritas Ruben sebagai bentuk cinta dan sayangnya kepada ayahnya. Begitu pula saat sakit, Ruben melakukan berbagai cara demi kesembuhan ayahnya. Kini setelah kepergian beliau, Ruben masih harus menanggung amanah untuk menjadi kepala keluarga bagi adik-adiknya. Ya deket sama ayah udah pasti lah, orang saban hari dia minta duit sama kita. Dia apa-apa sama kita udah pasti deket banget. Cuman bukan masalah kedekatannya, tapi kalau saya tuh cuma masalah, ya mudah-mudahan apa yang diinginkan orang tua saya itu terwujud. Apa yang dimau orang tua saya itu terwujud. Dan bapak saya yang penting udah gak pakai sakit-sakit lagi. Papa saya udah gak nahan sakitnya lagi lah gitu. Gak ada.
Soalnya bentukannya kita kalau papa ada kepengenan apa langsung telepon, kok papa pengen ini, buruan Jordi, buruan kasih, Beli. buruan Jordi kasih, Handphone hilang sehari, langsung beli. besok maunya harus ada. Di sini saya kembali mendapat tugas untuk menjaga adik-adik saya dan terus menggantikan posisi ayah saya. Kalau ayah saya tidak akan mungkin bisa tergantikan oleh siapapun, tapi untuk posisi bisa menjaga dan mengarahkan adik-adik dengan baik, ya itu kan sebenarnya amanat ya, amanat yang nggak bisa, yang nggak dilakuin dosa, mau dilakuin apa ya saya sanggup gitu. Apa ya saya sanggup, di situ yang membuat saya terus ragu sih. Berbeda dengan Ruben Onsu yang mengemban tanggung jawab besar setelah kepergian ayahnya, maka lain halnya dengan Zaskia Gotik yang belum lama mengalami penipuan hingga menelan kerugian. Kejadian tersebut membuat Zaskia mendatangi Polda Metro Jaya 30 Januari lalu untuk berkonsultasi. Ia berniat melaporkan penjual tas mewah online. Selain Zaskia, ternyata beberapa artis juga mengalami penipuan yang sama, diantaranya Ayu Dewi dan Bunga Zainal. Neng kan pesen tas, dan itu bukan cuma Neng doang, banyak sekali reseller tuh tertipu. Salah satunya juga ada Bunga Zainal kalau nggak salah yang tertipu. Jadi Neng pertama pesan nama dia nih sepatu, itu memang benar gitu, real asli, terus jam oke asli. Jadi pancingan kayaknya. Pas kesini Neng ambil tas sama dia. Jadi memang sistemnya itu kredit. Jadi 3 kali bayar ya, 3 kali bayar barang ada gitu. Udah terus nggak lama Neng udah baru pesen 2 tas 1 dompet, udah pesen udah lunas, baru deh ada berita uploadan penipuan, akun ini palsu, barang-barangnya palsu. Neng kaget kan, sedangkan Neng memang nggak pernah ketemu yang namanya si Ade ini gitu loh. Neng percaya aja lah karena dia bilang banyak teman-teman artis yang udah beli sama dia, yang udah ambil sama dia. Contohnya Ayu Dewi, Neng tanya sama Ayu Dewi, bener nggak lu kenal sama ini? Bener, oh berarti bener. Neng leluasa dong gitu kan. Ya udah, pesan, Neng pesan, ada uploadan kayak gitu. Neng kaget, Neng WhatsApp dia dong. Apa bener nih berita gini. Mohon maaf Neng, kamu pasti udah denger ya. Dia memang balas. Mohon maaf Neng, kamu udah denger ya tentang aku ya. Aku janji aku akan balikin ini. Aku bilang, lu udah gua percaya tapi lu begini gitu loh. Kebalikannya gitu sama gua. Udah Neng kasih kesempatan itu. Lama-kelama kok dia nggak ada kabar. Neng WhatsApp nggak pernah dibuka, nggak pernah dibalas. Jadi Neng pengen tahu aja gitu. Maksudnya pengen ngasih efek jerak aja gitu. Neng ngasih waktu sama dia paling lama 2 bulan, paling cepat sebulan. Gitu. Dia sih minta izin karena dia lagi hamil besar. Kan dia sempat chat Neng, aku minta izin ya Beb, aku melahirkan dulu, izin melahirkan dulu. Nanti setelah melahirkan baru aku ganti. Sekarang dia udah melahirkan tapi nggak ada kabar gitu. Jadi Neng bingung nih, ya sekarang gini, cari duit uang segitu kan nggak gampang, susah. Cari duit kan kita bukannya cuma metik aja gitu loh. Jadi gini, bukan gimana ya, intinya Neng pengen lebih ke biar dia tahu gitu loh. Ya lu nipu orang ya, lu harus tahu akibatnya apa gitu loh. Untuk efek jerak aja sih.